Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Pemberdayaan dan Pelindungan Hak Anak, Fakultas Institut Pendidikan dan Ilmu Pendidikan, IKIP Siliwangi tahun 2025. Untuk tugas ujian akhir semester, mengidentifikasi masalah, mencari penyebabnya, dan mencari solusinya. Tugas ini disusun oleh saya sendiri yang bernama Dina Siti Halimah, NIM-nya 23070066. Program studi PGKU, dosen pengampu Ibu Dr. Chandra Asri Windorsih, SHMPD. Pendahuluan. Anak usia dini adalah individu berusia 0 sampai 6 tahun yang sedang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan pesat, meliputi aspek fisik, kognitif, sosial, emosional, dan spiritual. Masa ini sangat rentan terhadap pelanggaran hak seperti hak untuk bermain, belajar, mendapatkan kasih sayang, serta hak untuk dilindungi dari kekerasan dan pengabaian. Perlindungan dan pemberdayaan mereka adalah tanggung jawab bersama yang memerlukan peran aktif dari keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Permasalahan yang sering terjadi. 1. Kekerasan terhadap anak baik secara fisik, verbal, maupun emosional di lingkungan rumah dan sekolah yang dapat berdampak serius pada perkembangan psikologi anak. 2. Kurangnya stimulasi perkembangan anak oleh orang dewasa, seperti minimnya interaksi positif, kesempatan bermain yang edukatif, dan lingkungan yang mendukung eksplorasi. Yang ketiga, anak usia dini dilibatkan dalam pekerjaan rumah tangga yang berlebihan atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan usianya, menghambat waktu bermain dan belajar mereka. Di sini ada contoh kasus nyata. Yang pertama, ada anak menjadi pendiam, takut dan tidak mau bermain dengan teman-temannya setelah mengalami kekerasan atau perlakuan tidak menyenangkan, menunjukkan dampak psikologis yang mendalam. Yang kedua, ada seorang anak berusia kurang dari 5 tahun, dia sering dimarahi dan dipukul oleh orang tuanya karena tidak cepat memahami pelajaran. Ini mencerminkan kurangnya pemahaman orang tua terhadap metode pengasuhan yang positif dan adaptif sesuai usia anak. Penyebab permasalahan. Kurangnya pemahaman orang tua tentang hak anak serta pentingnya pola asuh positif dan stimulasi yang tepat sesuai tahap perkembangan anak. Kedua, tekanan ekonomi keluarga yang seringkali menyebabkan orang tua sibuk mencari nafkah dan kurang memiliki waktu atau sumber daya untuk memberikan perhatian penuh pada anak. Penyebab permasalahan. Ketiga, tidak adanya pendidikan pengasuhan yang ramah anak atau akses yang terbatas terhadap informasi dan pelatihan tentang cara mendidik anak tanpa kekerasan. Yang keempat, minimnya pengawasan dari masyarakat atau lingkungan sekitar terhadap potensi pelanggaran hak anak, serta kurangnya kepedulian untuk melaporkan atau mengintervensi kasus yang terjadi.
ratusan masalah. Yang pertama, apa saja bentuk pelanggaran hak anak usia dini yang paling sering terjadi di lingkungan keluarga atau sekolah, dan bagaimana dampaknya pada perkembangan anak? Yang kedua, apa faktor penyebab utama yang mendasari anak usia dini mengalami perlakuan tidak adil, kekerasan, atau pengabaian baik dari internal keluarga ataupun eksternal? Ketiga, bagaimana solusi yang efektif dan berkelanjutan dapat diimplementasikan untuk melindungi dan memberdayakan anak usia dini secara tepat melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Solusi dan penyelesaian masalah. Yang pertama, penyuluhan parenting positif kepada orang tua dan calon orang tua untuk meningkatkan pemahaman tentang hak anak, pola asuh tanpa kekerasan, dan pentingnya stimulasi perkembangan. Kedua, program PAUD berbasis perlindungan anak yang mengintegrasikan kurikulum tentang hak anak, pencegahan kekerasan, dan menciptakan lingkungan belajar yang aman serta suportif. Yang ketiga, pemberdayaan komunitas seperti RT, RW, kader, guru untuk menjadi pelindung anak yang aktif, mampu mengidentifikasi risiko, memberikan dukungan, dan menjadi agen perubahan di lingkungan mereka. Yang keempat, meningkatkan pelaporan dan pelindungan hukum melalui lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI dan dinas terkait serta memastikan proses hukum berjalan transparan dan efektif. Contoh solusinya, yang pertama, membuat program seperti sekolah ramah anak yang secara aktif bekerjasama dengan orang tua dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan bebas diskriminasi. Yang kedua, implementasi kelas parenting rutin di tingkat desa atau kelurahan, penyediaan sudut aman untuk anak di tempat umum, dan pelatihan guru tentang pendekatan tanpa kekerasan dalam mendidik dan membimbing siswa. Tantangan dalam implementasi solusi. Keterbatasan sumber daya seperti anggaran dan SDM yang masih minim di tingkat lokal, perubahan pola pikir, mengubah kebiasaan dan keyakinan lama tentang pengasuhan yang masih membenarkan kekerasan. Kohesi sosial, membangun kepedulian dan kerjasama antar warga dalam komunitas. Aksesibilitas informasi, memastikan informasi tentang hak anak dan pengasuhan positif dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah terpencil. Stigma, kekhawatiran keluarga atau korban untuk melapor karena takut stigma sosial atau ancaman. Kesimpulannya, hak anak usia dini harus dijaga dan dilindungi sejak dini sebagai investasi masa depan bangsa. Masalah utama seringkali berasal dari kurangnya pengetahuan tentang hak anak, tekanan ekonomi, dan minimnya pengawasan. Solusi harus melibatkan semua pihak keluarga sebagai fondasi utama, sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, dan komunitas sebagai jaring pengaman sosial. Referensinya didapat dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, Kementerian PPPA-RI, Modul Perlindungan Anak Usia Dini Kemendikbud, kemudian dari buku Windarsi Chandra Asri tahun 2022, Perlindungan dan Pemberdayaan Anak dalam Perspektif PAUD. Demikian pemaparan dari saya, mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.